Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Badriah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan, yaitu cireng rujak. Oke, next. Di sini ada BMC atau bisnis model kanvasnya. Dari key partnersnya itu ada TikTok, Shopee, Lazada, toko plastik, warung, dan penjual bumbu. Selanjutnya ada kayak aktivitasnya itu, yang pertama belanja bahan baku, siapin barang-barang dagang, produksi, promosi, jualan, atur catatan keuangan. Selanjutnya itu ada value proposition. Nah, yang pertama itu harganya murah, kualitas yang bagus, banyak varian, rasa yang enak, sambal yang banyak, bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya di sini ada customer relationship-nya itu, yang pertama itu chat dari pembeli 100% akan dibalas dengan segera. Yang kedua, pembeli akan mendapatkan barang yang sesuai dengan produk yang dipesan dan dilihat. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ini ada anak sekolah atau mahasiswa. Yang kedua itu orang yang suka jajan, orang yang suka pedas, orang yang suka makan instan. Selanjutnya ada pekerja, orang dewasa, orang yang memiliki budget kecil. Selanjutnya di sini ada key research-nya. Itu yang pertama ini dipromosikannya rutin melalui story di TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Nah, selanjutnya ini ada channels-nya itu ada TikTok, Instagram, Shopee Food, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya ada cost structure-nya itu, yang pertama biaya tetap dari pembelian bahan. Yang kedua itu kuota internet. Dan selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama itu laba dari penjualan produk cireng rujak. Selanjutnya ada omset dari penjualan produk cireng rujak. Oke, next. Produk yang dijual apa sih? Nah, di sini yaitu cireng rujak. Nah, cireng rujak singkatan dari aci goreng, bahasa Sunda untuk tepung kanji goreng, adalah makanan ringan yang berasal dari daerah Sunda yang dibuat dengan cara menggoreng campurkan adonan yang berbahan utama tepung kanji atau tapioka. Oke, selanjutnya yaitu ada Smart Business Map. Apa masalah konsumen yang akan Anda selesaikan? Yang pertama ini konsumen yang ingin makan pedas dengan berbagai level. Selanjutnya orang yang pengen makan secara instan. Lalu konsumen yang memiliki budget kecil. Terus orang yang malas keluar dan orang yang ingin menghilangkan rasa laparnya. Dan siapa calon konsumen Anda? Di sini ada geografinya itu lingkungan rumah, jadi sekitaran Ciamis dan sampai Bogor itu. Lalu demografinya itu unisex, jadi kayak mungkin dari bayi, nggak bayi juga, anak kecil sampai orang dewasa. Lalu status ekonominya itu menengah ke bawah. Dan behaviornya itu orang yang suka jajan, suka ngemil, gak mau ribet, suka jajan pedas, suka belanja, suka makan instan, anak sekolah, mahasiswa atau mahasiswi, ibu-ibu hamil, orang pekerja, atau orang yang malas masak. Oke, selanjutnya list solusi yang sudah ada di pasar. Yang pertama ini ada olahan cireng hanya dikasih saus saja. Lalu variannya hanya sedikit. Selanjutnya memiliki isian seperti ayam suwir. Packagingnya itu saja. Lalu antrian panjang jika ingin membeli. Nah, apa produk yang Anda tawarkan sebagai solusi? Yang pertama ini mempunyai banyak level kepedasan. Yang kedua itu memiliki banyak varian seperti sambal rujak dan sambal kemangi. Dan selanjutnya itu cireng yang diselami oleh pedasnya sambal rujak. Dan selanjutnya memiliki packaging yang unik dan bisa PO. Siapa saja kompetitor Anda? Jadi di sini tuh ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ini cireng gerobak. Nah, cireng gerobak ini yaitu adalah cireng isi yang dimana harga jualnya itu 10.000 dan target marketnya itu menengah ke atas. Nah, kekuatan dari cireng gerobak ini rasa yang enak dan tempat yang strategis. Jadi dia tahu nih tempatnya itu strategis, makanya harga jualnya itu 10.000. Terus kelemahannya itu packagingnya itu saja, jadi flat gitu loh teman-teman. Maksudnya itu kayak ya biasa gitu, plastik-plastikan biasa. Dan kurangnya varian, karena variannya tuh cuma ada satu, itu saja. Dan selanjutnya ada cireng moncrot. Ya namanya memang cireng moncrot ya teman-teman. Jadi harga jualnya ini 5.000. Target marketnya itu menengah ke bawah. Kekuatannya itu banyak varian dan rasanya yang enak. Dan kelemahannya itu kurang higienis
tempatnya dan juga terlalu banyak minyak. Jadi si cirengnya ini terlalu banyak minyak. Mungkin cara pengolahannya itu tidak terlalu gimana ya teman-teman, maksudnya tuh setelah dibuat tidak langsung dikeringkan, jadi langsung diangkat. Selanjutnya ada cireng prasmanan. Nah, cireng prasmanan ini yaitu cireng isi ayam suwir, sama seperti cireng gerobak. Harga jualnya itu dari 3.000 sampai 6.000 dan target marketnya itu menengah ke bawah. Kekuatannya itu dia ini banyak varian, nyaman tempatnya, sudah memiliki brand, dan sudah mempunyai tim. Kelemahannya itu kurang teliti dan salah pesanan. Jadi tuh mungkin terlalu banyaknya ramai yang pesan, jadi timnya ini tuh salah gitu menginput dan kurang ramah pelayanan. Jadi orang-orangnya juga kurang ramah, jadi tidak, mungkin kemungkinan juga karena terlalu ramai, jadi mereka lupa akan keramahan itu. Oke. Selanjutnya, kekuatan dari produk saya dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang pertama ini harus lebih bersih sih tentunya. Jadi kan setelah dilihat kompetitor-kompetitor, jadi kita bisa belajar dari mereka gitu, kekurangannya apa saja sih, agar nanti produk kita itu lebih bagus dibandingkan kompetitor tersebut. Nah, yang pertama ini harus bersih tempatnya ataupun barang-barangnya, jadi harus higienis dan steril ya teman-teman. Terus yang kedua itu rasa harus konsisten, jadi rasanya tuh nggak ya misalnya tuh hari ini enak, besoknya nggak enak, jadi tuh harus benar-benar konsisten dari awal sampai akhir. Terus kurangi minyak, dan bayar pakai QRIS juga, pelayanan yang cepat, sistemnya juga bisa PO, terus harganya harus stabil dengan produk. Apa yang Anda janjikan untuk pelanggan Anda? Nah, di sini yang saya janjikan yaitu rasa yang sangat enak, banyaknya varian, kualitas packaging yang bagus, selanjutnya sambal yang banyak, dan pembuatannya yang cepat, lalu bahan-bahan berkualitas. Nah, cara promosi awal saat launching. Yang pertama ini menurut saya yaitu memperbanyak relasi. Jadi ketika akan PB dimulai, sebelumnya saya akan memperbanyak relasi terlebih dahulu. Seperti saya akan mendekati beberapa banyak anak-anak seperti yang anak SMA atau enggak anak sekolah-sekolah seperti SMP, SMA, mungkin kuliah juga ada. Jadi saya produksi dan sistemnya itu saya akan membagi ke anak-anak tersebut yang mau menjualkan produk saya. Jadi dia dapat komisi gitu dari produk saya ini. Mungkin dengan harga jual 5.000 dan mereka tuh ngejualin satunya itu dan dapat komisi 500 perak per cup. Jadi saya akan memperbanyak relasi terlebih dahulu. Selain itu juga saya akan keliling-keliling ke tempat-tempat yang ramai gitu teman-teman. Jadi setelah saya baru pertama kali buka, saya akan mendatangi tempat-tempat ramai seperti sekolahan, lapangan, event-event tertentu seperti itu, kayak event apapun itu. Terus selanjutnya itu memposting lewat sosmed. Jadi H-1 itu saya harus memposting beberapa mengenai produk saya, entah itu lewat TikTok ataupun WhatsApp, Instagram, Facebook. Lalu selanjutnya pergi ke tempat ramai ya, yang sudah dibahas tadi sebelum launching tuh. Ketika akan keliling, saya akan nentuin target marketnya di tempat ramai seperti di lapangan. Selanjutnya ada memberikan testimoni. Jadi sebelum saya ingin menjual produk tersebut, saya akan memberikan beberapa testimoni kepada teman-teman terdekat saya ataupun orang tua saya. Jadi agar tahu kelemahan produk kita itu di mana, seperti misalnya kurang rasanya ataupun di adonannya. Jadi biar tahu gitu apa sih kekurangan produk kita itu di mana. Selanjutnya mulut ke mulut. Jadi mungkin ketika saya ingin launching, sebelumnya saya akan ngobrol-ngobrol dulu gini, memperbanyak relasi. Jadi saya akan kasih tahu ke beberapa teman-teman saya untuk mereka share kemana-mana, kayak saya jualan cireng nih di hari Senin, mau nggak gitu-gitu. Jadi agar orang-orang tuh tahu gitu saya tuh jualan produk ini karena mereka tahu dari teman saya. Oke, di sini ada modal awal, HPP, harga jual, dan margin profit. Bisa dilihat
modal awalnya itu hanya sekitar 47 saja dari total pembelian tepung, daun dan lain-lain untuk membuat cireng rujak tersebut. Nah, harga per cupnya itu 5.000 teman-teman. Nah, jika sehari terjual 40 cup, maka di sini total bahan bakunya bisa dilihat ya teman-teman, 47, dan penjualan cireng rujak itu 40 cup misalnya dalam sehari. Jadi terdapat omsetnya itu 200.000. Kenapa 200.000? Karena 40 cup ini dikali dengan harga jual. Nah, jadilah 200.000. Omset yang didapatnya itu 200.000, profitnya itu 153. Nah, profit itu dari mana? Dari total keseluruhan seperti omset dikurangi HPP. Jadi 153. Dan harga per cupnya itu HPP per cupnya itu ada 1.175 perak. Nah, jadi per cup ini isinya 5 pieces ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu timeline schedule. Nah, jadi di Agustus akhir ini saya akan mencari permodalan. Mungkin untuk modal saya alhamdulillah ya ada sendiri gitu. Karena dari cireng rujak ini modalnya tidak terlalu besar. Mungkin untuk bahan-bahan seperti untuk menggoreng dan lain-lain itu saya sudah punya di rumah, jadi tidak usah beli yang baru. Jadi memanfaatkan yang ada saja. Terus saya juga akan membuat planning. Jadi kayak planning lebih benar-benar agar lancar gitu, benar-benar matang. Terus September awal itu saya akan belajar membuat adonan cireng rujak dengan sempurna agar rasa dan bentuk tetap konsisten. Nah, jadi September awal ini saya niatnya ingin mencoba membuat adonan cireng rujak agar crispy dan rasanya itu enak gitu teman-teman. Jadi saya ada beberapa kenalan dan saya juga akan belajar kepada mereka setelah saya sudah ujian di kampus. Nah, selanjutnya itu September pertengahan bulan. Saya akan menghubungi beberapa orang untuk ikut serta menjualkan produk cireng rujak seperti membuat tim. Nah, seperti tadi ya teman-teman, saya akan memperbanyak relasi, seperti saya akan mencari beberapa anak sekolah yang ingin berjualan agar dia juga dapat komisi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya September akhir melakukan promosi awal, melakukan penjualan offline atau online. Nah, jadi September akhir ini saya ingin mencoba gitu ya teman-teman, untuk mendaftarkan di GoFood atau Shopee Food seperti itu. Terus Oktober awalnya itu mempertahankan customer, melakukan evaluasi dan tujuan produk di event, melakukan hari spesial seperti diskon. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.